Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo, selamat sore para Tribuners. Kali ini talkshow kita mengundang tamu yang sangat luar biasa. Boleh dibilang tokoh pemuda, Pak Dendi, Bupati Pesawaran. Nanti kita ngobrol banyak dengan beliau tentang pariwisata, tentang ekonomi, dan tentang lain-lain nanti kira-kira yang khas anak muda. Selamat sore Pak Dendi, apa kabar? Baik Mas Adi Prayogo, terima kasih sudah diundang di Tribun nih. Oh luar biasa. Pak Dendi, Siap. Kita harus akui paling tidak secara masyarakat dari luar, Pesawaran ini luar biasa loh pariwisatanya. Saya tidak tahu kalau seandainya Pak Dendi sebagai Bupati Pesawaran juga ada sedikit kesulitan barangkali mengakomodasi, mengkoordinir. Coba bisa diceritain Pak Dendi biar Tribuners kita ini tahu. Ya. Oke, terima kasih Mas Adi kesempatannya. Saya sapa dulu Tribuners nih ya. Selamat berjumpa para Tribuners dimanapun berada, khususnya yang di wilayah Lampung. Terkait tentang Kabupaten Pesawaran, saya alhamdulillah masih diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran sebagai kepala daerah di sana untuk periode yang kedua. Dan tentunya mungkin Tribuners dan kita semua tahu hari ini Pesawaran bertransformasi menjadi daerah destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung ya. Apa yang dikatakan beberapa kawan-kawan pemerhati dan kawan-kawan media mengatakan bahwa Pesawaran ini adalah halaman mukanya Provinsi Lampung di sektor kepariwisataan. Dan tentunya itulah yang banyak merubah rencana panjang, rencana jangka pendek dan menengah daripada pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran. Sistem-sistem regulasi dan juga pembentukan aturan-aturan sudah mengarah kepada pengembangan destinasi wisata, khususnya di Kabupaten Pesawaran. Dan Pesawaran untuk secara global ingin saya katakan bahwa geografisnya Pesawaran yang terjadi dari gunung, laut dan juga dataran. Dan bukan hanya laut yang menjadi sektor unggulan pariwisata kami, bahwa kami juga memiliki daerah pegunungan yang tidak kalah happeningnya dengan daerah-daerah pegunungan lainnya yang ada di Indonesia. Yaitu wisata Gunung Betung, Sukma Hilang ya dan lain-lain. Kita memiliki 19 air terjun, kita memiliki 3 gunung besar yang mengelilingi kota Bandar Lampung dan juga kita memiliki panjang pantai 120 km, 39 pulau, 18 pantai yang representatif untuk untuk dibuat ataupun dinikmati oleh wisatawan agar bisa mengeksplor wisata kita. Dan juga banyak lagi bukan hanya itu, daerah-daerah UMKM kami juga, sektor-sektor ekonomi kreatif kami yang mendukung wisata ini juga berjalan dengan baik. Kita ada 50 desa wisata di Kabupaten Pesawaran. 50 desa wisata. Tapi masih identik Pesawarannya dengan lautnya sekarang. Lautnya. Padahal wisata alamnya, Ekopark kami punya, lalu juga kami punya beberapa wisata sungai yang memang baik ya untuk bisa dinikmati wisatawan. Secara umum gambaran Pesawaran mungkin sudah banyak lah Tribuners ataupun pemirsa yang memang sudah mengeksplor Kabupaten Pesawaran yang letaknya cukup dekat dengan kota Bandar Lampung ya sebagai penyangga. Betul Mas. Memang kalau yang dikatakan Mas Adi tadi ada beberapa kendala, tantangan. Tentunya semua konsep ataupun semua rencana tujuan pasti akan ada alar rintangan. Terutama Pesawaran. Terus Pesawaran ini kurun waktu kita ambillah 8 atau 9 tahun ke belakang. Mungkin Pesawaran ini bukan menjadi destinasi pariwisata di Lampung. Dulu kalau kita masih terutama saya masih kita kecil-kecil dulu ingin berwisata itu arahnya ke Lampung Selatan. Arahnya ke Pasir Putih, Pulau Pasir atau ke Bakahuni, ke Merak Belantung, ke Kalianda ataupun ke mana? Kerui Dan juga kalau mau berwisata kita ke sana. Tapi karena Pesawaran dulu ini identik dengan daerah budidaya perikanan. Kalau kita Teluk Lampung yang menghasilkan sumber daya
yang biota lautnya Biota luar laut, biasa ya. banyak, ikannya bervarian ya. Kita juga penghasil bawal terbesar di Lampung ya, ekspor kerapu juga, menyangga sektor perikanan ibu kota. DKI betul. Jakarta itu banyak mengambil daripada Lampung. Lampung. Ya. Dan juga kita memiliki zona militer, ini harus diingat juga. Oh, jadi di daerah Bahari Pesawat kami itu memang ada peta lama, peta tahun 70-an namanya peta Pushidrosal yang sampai hari ini masih berlaku, bahwa Pesawaran itu masuk dalam zona militer. Zona militer. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang masih ya tidak ada yang Sedikit tidak kendala. mungkin. Sedikit kendala terkait koordinasi, perizinan dan lain-lain. Dan tentunya daerah budidaya ini juga harus kita sandingkan. Wisatawan ini kan datangnya belakangan nih. Benar. Jadi regulasi terkait wisata ini sebelum saya jadi kepala daerah di sana itu memang belum termaktub di dalam rencana jangka panjang. Sudah itu belum termaktub regulasi-regulasi turunannya. Rencana tata ruang saja baru jadi kami 2019. Jadi ngetrennya ini semasa Pak Dendi, Pak ya? Sebelum saya mulai ya, karena kunjungan yang saya catat dari 2017 itu meningkat drastis. 2017 kita masih di angka 800.000 pengunjung Pesawaran. 2019 naik menjadi 1.155.000 orang lebih. Ya. 2019. Walaupun 2019 punya tantangan karena kita habis terkena badai tsunami ya, tsunami Krakatau pada saat itu. Tapi masih 1 juta lebih. Di 2020 COVID, tentunya penuh. Ya, turun seperti itu pun kita masih nerima kunjungan 800.000. Lokal, nah, walaupun kalau mancanegara nggak ada. 2020 800 ribuan. Nah, 2021 yang kemarin naik, sudah mulai pandemi, mulai ada kelonggaran-kelonggaran dan orang sudah mulai berani keluar menggunakan prokes, naik menjadi 1,2 juta pengunjung masuk Kabupaten Pesawaran. Nah, di 2022 ini luar biasa kenaikannya. Kami prediksi naik 47% kunjungan wisatawan ke Pesawaran. Nah, tapi tentunya ya itu tadi, ya kan, itu tercatat semua ya, mau orang Bandar Lampung maupun orang dari luar. Pokoknya orang yang masuk ke daerah wisata ke pantai-pantai. Terus langkah-langkah ke depan, Pak Dendi, apa yang dilakukan untuk wisata ini, Pak? Ternyata tren ini semakin meningkat. Ternyata Pesawaran ini ternyata masih menjadi favorit wisata para pengunjung yang datang ke Lampung, walaupun stay-nya masih di Bandar Lampung. Tapi tentunya saya punya rencana jangka panjang. Karena yang namanya pariwisata ini harus dibuat sedemikian rupa, di-create, dan juga harus dimatangkan rencananya. Saya membuat rencana pariwisata yang berkelanjutan. Maka kami terbitkan RIPDA, Riparda, rencana induk pengembangan pariwisata daerah, yang memang sekiranya itu bisa menjaga keberlanjutan wisata. Kalau wisata hanya pantai saja, orang berenang lama-lama pantainya coklat juga ditinggalkan orang. Benar. Nah, berarti kita harus di sana harus mengedukasi, memberi advokasi dan memberikan sosialisasi bukan hanya kepada pemilik wisatawan tapi kepada pengunjung. Ya, bahwa ini tidak boleh sampah ini menjadi permasalahan ke depan. Mulai edukasi dan advokasi. Sampah itu menjadi musuh di dalam dunia pariwisata. Sampah. Kedua terkait tentang pola atau gaya, stylenya para wisatawan kita ini kan yang merasa sudah bayar semau-mau untuk bisa mungkin masuk ke dalam wisata, daerah-daerah wisata yang memang mestinya hanya boleh dinikmati dengan dipandang, tidak boleh dipegang. Contoh, kita masuk ke wisata laut, ada snorkeling, free dive seperti itu. Bahwa Pesawaran ini kan agak langka nih, lautnya dangkal, tapi biota lautnya kaya. Ini saya kata para penyelam-penyelam, para diver-diver. Kemarin soalnya tahun 2019 kami mengadakan diver internasional di daerah Margapundung ya. Diver internasional, jadi penyelam internasional ya. Diver School Internasional. Yang diadakan salah satu komunitas penyelam kami, bahwa mengatakan bahwa luar biasa, incredible kata mereka, bahwa jarang mereka menemui laut dangkal, tapi biota lautnya kaya. Kita punya varian terumbu karang yang banyak, biota laut, ikan-ikan hias yang luar biasa banyak. Nah, jadi memang nggak boleh dipegang. Banyak kan sekarang diver si pengunjung atau wisatawan dia menyelam hanya untuk spot selfie, memegang terumbu karang. Kalau terumbu karang sudah dipegang, dia pasti akan merubah
tekstur terumbunya, ikan akan lari. Oh. Dan akan ratusan tahun lagi ini, Yeah. puluhan tahun lagi terbentuk. Itu tidak boleh pegang. Salah satu contoh seperti itu. Malah saya pernah menemui ada wisatawan yang pulang dari Pulau Pahawang pada saat itu membawa terumbu karang dibawa pulang. Nah, pada saat itu saya tegur, tapi tidak saya marah wisatawan. Iya. Yang saya tegur adalah pemilik Pengelola, pemilik kapal Hmm. dan juga si tour guide-nya, bahwa mereka tidak memberikan pemahaman bahwa ini tidak boleh. Iya. Nah, akhirnya saya suruh kembalikan walaupun itu sudah mati tapi ada efek jerahnya. Yeah. Si pemilik kapal, saya berikan punishment untuk mereka. Dia setelah mengembalikan terumbu karang tersebut dan kita sanksi kapalnya. Bang Dendi Ramadona. Ya, Mas Adi. Kan dengan primadonanya wisata di Pesawaran tentu mempengaruhi PAD. Kira-kira berapa PAD-nya sekarang? Ya, maka daripada itu saya katakan tadi, Ya. karena regulasi yang belum terbentuk, memang saya terkendala untuk memungut apakah itu retribusi, Ya. apakah itu pajak, apakah itu istilahnya pendapatan lain-lain yang Ya. sah dari suatu usaha ataupun industri wisata. Ya. Nah, sehingga baru 2019 kami mulai. Baru bisa. Baru bisa kami untuk menerapkan tapping box, Ya. baru bisa menerapkan adanya tiketing masuk. Nah, 2020 ada COVID sehingga kita harus kelonggaran. Oh ya, betul. 2021 sudah kita mulai lagi. Sekarang kita buat one gate system. Lalu 2021 ini kita sudah bisa bekerja sama dengan perbankan Ya. untuk membuat konsep pembayaran wisata. Kalau bisa tidak ada lagi cashless di sana. Ya. Sudah kita main QRIS Ya. itu lebih, tapi tentunya wisatawan nggak bisa kita desak. Yang penting dia punya uang, nanti si pengelolanya yang Ya. kita buat supaya dia bisa non tunai. Sehingga PAD kita itu benar-benar tidak ada kebocoran Di situ ya. Dan juga kita kerjasama dengan asuransi sekarang. Asuransi. Ya. Kalau setiap wisatawan yang masuk ke dalam spot-spot wisata kami itu di cover oleh asuransi dengan memasukkan biaya iuran itu di dalam tiket masuk, include di dalam tiket masuk. Iya. Siap. Bang Dendi, terakhir di sesi pertama, nanti kita sesi kedua. Kalau di nasional kan ada Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Parekraf. Ini kan berarti sebenarnya pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat berkaitan. Betul. Nah, menurut Bang Dendi seperti apa di Pesawaran ini? Ya, ekonomi kreatif ini menjadi penentu keberhasilan atau kemajuan destinasi wisata. Ya. Orang mau datang ke laut, apakah hanya memandang laut, lalu dia hanya merendam dirinya di air laut lalu pergi, kan tidak. Ya. Di situ butuh istilahnya fasilitas penunjang lainnya, butuh konsumsi ataupun butuh semacam wahana ya. Ya. Maka saya punya konsep di tahun 2022 ini memang yang kita kejar adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. Oh ya. Kami punya program-program menggandeng perbankan untuk meningkatkan bagaimana pelaku-pelaku IKM UMKM ini bisa mengakses permodalan. Yang kedua, edukasi perizinan pun sudah membuka akses, sehingga contoh yang mau buat makanan di tempat wisata harus berizin, harus punya PIRT, harus punya izin kesehatan, sehingga si pembeli juga tidak khawatir tentang kehigienisannya makanan-makanan di tempat wisata. Itu yang saya katakan wisata berkelanjutan. Karena UMKM ini adalah jantungnya wisata. UMKM-nya mati, wisatanya ya juga akan mati. Yang jual makanan, yang menyewakan peralatan-peralatan penunjang wisata, termasuk pengelola kamar mandinya itu kita edukasi. Karena mereka pelaku kreatif juga. Harus profesional. Harus bersih, harus clean. Sudah itu dia harus wangi, kan kamar mandi sudah itu dia. Kan orang bayar jasa, bayar jasa. Jadi lalu terkait kerajinan tangan, orang mau datang ke sana pasti nyari oleh-oleh. Orang cari makanan, cemilan dan lain-lain. Termasuk juga dengan sektor aktivitas masyarakat. Di situ mungkin ada kearifan lokal atau punya local wisdom seperti tarian-tarian lokal. Itu kita masukkan ke dalam sektor ekonomi kreatif. Sehingga orang tuh nggak mau hanya lihat laut, tapi juga ingin melihat atraksi yang lainnya. Ada atraksi itu ya, di tepi pantai gitu ya. Atraksi anak-anak pencak silat atau seperti apa. Sehingga toh itu bisa
bisa menjadi nilai tambah di daerah wisata. Baik Tribuners, ini luar biasa, ini semakin hangat ini. Pak Dendi Ramadona menjawab dengan taktis, dengan cepat. Itu berarti sudah apal di luar kepala beliau nih. Nah, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua yang tentunya lebih seru. Nanti sedikit kita singgung juga tentang sosok sendiri dari Pak Dendi Ramadona. Oke Tribuners, kita berpisah dulu sementara. Ada kesunyian dan ketenangan yang sejuk. Syadunya gemericik air dan teduhnya benaman hijau dedaunan. Hamparan pasir putih berselimut deburan ombak menari menggoda. Rasa hangat keluarga menyatu dengan lezatnya hidangan dan ramah tamah masyarakat. Sebuah pesona kearifan lokal dari tiap sudut desa. Alunan musik dan kekayaan adat lebur menjadi sebuah harmoni dan selaras. Di sini bukan sekedar mimpi di mana aku menolak bangun, tapi tempat penyulap lelah menjadi semangat yang meruah. Inilah surga dunia, sebuah cahaya keemasan milik Indonesia. Bersama indahnya anugerah Tuhan, temukan kembali dirimu di Kemilau Pesawaran. Baik Tribuners, kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bang Dendi Ramadona, Bupati Pesawaran. Bang Dendi. Ya, Mas Adi. Bang Dendi kan anak muda, kemudian juga mengetuai organisasi muda Karang Taruna, Bang ya. Iya, siap. Nah, menurut Bang Dendi, bagaimana cara mengkaitkan anak muda, ekonomi kreatif, dan pariwisata, Bang? Ya. Jadi begini, Mas Hadi, Ya. di era yang dirupsi seperti ini tentunya kan banyak tantangan-tantangan. Ya. Lampung khususnya, kita punya pemuda itu di atas 40% Ya. hari ini. Ya. Ya. Tentunya potensi pemuda ini kita tidak perlu bahas di sini bahwa Ya. semua pemuda punya potensi yang luar biasa. Ya. Mulai dari gagasan, ide, aktivitas dan lain-lainnya yang selalu punya punya keinginan untuk mengeksplor dirinya. Iya. Tidak ada sekarang pemuda, ya mungkin sangat-sangat minim lah, pemuda yang istilahnya merasa introvert tuh hampir-hampir sekarang ini di komunitas itu jarang. Iya. Sehingga inilah potensi kita yang harus kita kembangkan dengan kita sentuh komunitas-komunitas muda seperti ini. Saya selaku Ketua Karang Taruna, tentunya kembali lagi kita nggak bisa menyuapi pemuda ini dengan bantuan-bantuan, bantuan sosial, bantuan apa, yang ada stimulus yang kita berikan. Iya. Contoh dia ingin bekerja di bidang ekonomi kreatif, yang kita stimulus adalah apa? Kita bikin success story. Oh ya. Ya. Jadi memang sosialisasi, advokasi dan memang ngewongkenya ini loh. Saya juga muda, tapi juga kita bukannya kita tidak punya pengalaman, tapi kita berani atau tidak mengeksplor diri kita. Gagal ataupun istilahnya rugi itu harus kita lewati semua. Karena anak muda ini kadang-kadang tidak mau melangkah karena takut tidak ada sukses story-nya. Jadi dia harus punya panutan sukses story dulu. Saya selalu mengaitkan dengan beberapa cerita-cerita suksesnya seperti CEO yang berhasil dan lain-lain.
lain ya seperti itu. Karena ekonomi kreatif ini kalau dia tidak di bawah sentuhan muda, pasti dia akan ketinggalan zaman dan tidak bisa beradaptasi dengan kondisi dunia hari ini. Contoh IT. Ya. Anak muda sekarang mau berwisata udah nggak mau pusing-pusing lagi. Mereka semua sudah pakai transportasi sudah disediakan. Ya. Udah ada transportasi secara online. Mau naik kapal sudah bisa online. Nah, sudah itu wisata sudah bisa virtual. Pengen tahu wisata mana yang ini. Lalu ekonomi kreatif sana dia bisa mengeksplor dengan adanya misalnya oleh-oleh khas Lampung, oleh di pantai apa saja dia sudah bisa mengeksplor semua. Nah, sehingga kita harus memberikan fasilitas konektivitas. Ya, contohnya apa? Saya perkuat yang namanya, saya mempunyai program yang namanya lagi kita launching ini Cyber Army. Bagaimana Cyber Army. Jadi pasukan cybernya anak walaupun belum berjalan secara masif ya, tapi sudah ada embrio-embrio. Sehingga memang contoh dia ingin bekerja di bidang perdagangan atau dia menjadi tour guide. Tour guide sekarang dia harus bisa punya Instagram, dia harus punya WhatsApp, dia harus punya apa. Nanti dia akan ekspor di sana. Saya seorang tour guide, inilah keindahan Lampung. Dijual dulu. Dia bisa bisa menjadi guide di suatu wilayah di mana. Oh, Pahawang dia buat cerita. Pahawang ini seperti ini. Jadi orang tertarik. Oh, ini enak ya bahasa dia menjelaskan. Oh, saya kalau ke Lampung harus cari tour guide yang seperti ini. Nah, itulah misalnya si Banu namanya. Si Banu harus akhirnya jadi tour guide. Dan dia akan bikin komunitas tour guide. Dia bisa menjadi semacam leadernya lah. Leadernya. Atau dia mau berdagang baju bertuliskan Pahawang, Pardes of Pahawang. Oh iya. Jadi lebih banyak pelatihan, success story gitu ya. Dan lain-lain. Karena sekarang yang saya lihat orang mau jualan baju nggak harus punya toko baju. Shopping online ya. Orang mau jualan baju kadang-kadang nggak perlu modal, dia harus beli barang dulu. Yang ada dia connect dengan toko baju, dia connect dengan toko garment ya. Dia foto semua. Yang punya toko misalnya temannya. Dia punya grup WhatsApp di handphonenya. Dilihat handphonenya ada sekitar 1.000 orang. Berapa sih kira-kira anak muda di sini? Bikin grup. Milenial, misalnya clothing milenial. Dia jualan setiap hari, dia share gambar-gambar. Kalau ada yang mau beli kan online. Betul. Nah itu, jadi memang IT yang saya kedepankan di bidang ekonomi kreatif ini. Yang tentunya tapi produksi hulunya tidak kita tinggalkan. Produksi hulunya contoh makanan, pemasarannya kita salurkan. Tapi kan pembuatannya tetap menggunakan tangan manusia yang harus kita branding di sana. Pemuda-pemuda biasanya kan lebih teliti lebih detail dan dia bisa lebih mengadopsi maunya pasar. Contoh, beli keripik pisang. Semua bisa bikin keripik pisang, rumahan pun banyak. Tapi keripik pisang yang eye-catching, higienis, yang punya daya tarik tersendiri, packagingnya juga bagus, itu kan tidak semua. Disitulah bisa kehadiran anak muda untuk mengedukasi industri UMKM ini di hulunya, untuk bisa membuat produk yang sesuai keinginan pasar. Jadi advokasi, makanya yang saya berikan bukan bantuan nih modal pemuda untuk kamu buka misalnya barista, atau kamu nih pemuda kamu buka toko kelanting misalnya, nggak kayak gitu. Lebih banyak coaching klinik pelatihannya. Seperti itu. Bang Deddy, ini kan sudah tahun 2022, kemudian menjelang 2024. Dalam masa 22 tahun ini, apa yang akan Bang Deddy lakukan untuk pesawaran? Ya tentunya saya akan menuntaskan beberapa hal-hal yang menjadi mimpi masyarakat pesawaran terkait tentang bidang sumber daya manusia terutama Bang ya. Terutama percuma kita punya alam yang begitu hebat hari ini, letak yang begitu strategis dan istilahnya keunggulan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau tidak dikelola secara berkelanjutan, yang bisa mengelola ini kan manusia. Kan tidak mungkin segala sesuatu terjadi dia tiba-tiba langsung jadi tempat wisata. Contohnya mungkin yang tadi sekarang Mutun misalnya, tidak mungkin jadi tempat wisata begitu kalau tidak di-create dulu oleh tangan-tangan manusia. Nah, jadi sumber daya manusianya. Jangan sampai nanti pesawaran ini menjadi halaman belakangnya Lampung. Kita sekarang sudah dinobatkan sebagai halaman mukanya Lampung. Jangan halaman belakang, ini halaman belakangnya tempat naruh sampah, gudang dan
Iya, iya, iya. Kita harus bisa menjadi halaman mukanya Lampung. Lampung. Jadi sumber daya manusianya. Contoh apa? Yang negara yang tidak punya apapun sekarang bisa maju kalau sumber daya manusianya bisa meng-create sumber daya alamnya walaupun tidak besar tapi bisa menjadi magnet dan daya tarik tersendiri. Kedua yaitu terkait tentang konektivitas wilayah. Sawarna ini walaupun dekat dengan Bandar Lampung tapi masih ada konektivitas wilayahnya yang karena kita punya kepulauan. Maka transportasi dan lain-lain infrastruktur itu masih menjadi tujuan yang memang strategis bagi saya karena urat nadinya masyarakat ini infrastruktur hari ini bukan infrastruktur jalan tapi juga infrastruktur internet atau infrastruktur komunikasi internet sudah itu infrastruktur jalan masih Jadi SDM infrastruktur SDM dan infrastruktur apa lagi Bang? Baru yang terakhir ya tentunya adalah bagaimana menciptakan program-program unggulan ya dalam rangka membantu masyarakat yang pasca pandemi ini memang kemarin terkena dampak langsung. Contohnya apa? Mungkin yang dulunya bekerja di pabrik sekarang sudah nganggur, itu bagaimana kita coba mencarikan mereka sumber-sumber saluran-saluran pekerjaan yang kiranya berbasis kearifan lokal. Yang dulu di pabrik mungkin sekarang dia bisa tanam hidroponik. Yang dulunya mungkin kerja di pabrik karena terkena PHK gara-gara COVID, sekarang dia bisa menjadi pengusaha di kampungnya. Benar. Punya pengalaman kerja di pabrik yang tadinya dia mungkin bisa bikin sepatu atau di pabrik sepatu. Dia pulang ke kampungnya, coba dia bisa mengedukasi adik-adiknya untuk bisa menjadi pegawai-pegawai untuk menciptakan suatu sepatu buatan lokal. Contohnya seperti itu. Bang Dendi ini anak muda dan luar biasa, menjadi bupati sudah 2 periode. 2024 akan berakhir. Tentu sebagian kalangan masyarakat, terutama anak muda, pingin Bang Dendi melanjutkan ke 2024. Kira-kira gimana tanggapan Bang Dendi? Yang pertama saya sih belum terbesit terkait tentang langkah-langkah politik apa ya. Karena ini bicaranya sudah masuk ke situasi politik 2024 ya. Bicara 2024 kan identik hari ini. Kalau bicara 2024 bicara identik pemilu dan pilkada. Benar. Tentunya saya, walaupun saya istilahnya dilahirkan ataupun disiplin ilmu saya bukan seorang politisi, tapi pekerjaan saya, lalu dunia saya sehari-hari memang bersinggungan langsung dengan dunia politik. Tentunya pertama masalah masa jabatan, ini kan masih rancu juga. Karena saya SK saya sesuai dengan Mendagri terbitkan sama Presiden itu periode 2021-2026. Oh, 2021-2006. Yang namanya undang-undang pemerintahan daerah itu, undang-undang 23, undang-undang otonomi itu masih mengatakan 1 periode 5 tahun. Nah, tapi ada pilkada 2024, kan pilkada serentak, pemilihan yang serentak. Nah, pemilihannya juga belum tahu. Pemilihannya serentak tapi pelantikannya yang memang masih belum tahu. Nah, tapi itu ya no problem ya, karena kita mengabdi ini kan kalau memang kata masyarakat berhenti ya sudah kita berhenti. Kalau kita teruskan. Tapi terkait tentang kontestasi 2024 tentunya masih terlalu dini. Saya kata Pak Presiden kemarin di salah satu media saya dengarkan ojo ke susu. Tapi tentunya semua punya harapan. Ya tentunya saya punya harapan. Apakah diri saya ini masih bisa bermanfaat, berguna ke depannya ya? Apakah memang harus berhenti untuk ngurus masyarakat? Itu ya jawabannya nanti waktu yang akan menjawab. Seleksi alam pasti akan menjawab semua ini. Tapi tentunya saya sih punya harapan saya ingin lebih bermanfaat lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Saya hanya bermanfaat untuk pesawaran, ya nggak tahu nanti kedepannya bermanfaat untuk siapa. Atau balik lagi saya ke keluarga, hanya bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan saja. Bang, ini kembali ke masa jabatan Bupati Sawaran. Kalau saya boleh ngomong, nggak tahu ini saya salah apa enggak. Yang masa kerjanya 2021 sampai 2026 seluruh Indonesia, sedikit nggak Bang? 280-an. Oh, cukup banyak ya. Pilkada serentak 2020. Karena kami kemarin juga sempat diskusi, karena saya di salah satu organisasi kepala daerah kabupaten di Indonesia. Kemarin sempat diskusi bahwa ya memang kalau memang ada pilkada 2024 ya mau kita akan sukseskan itu. Walaupun saya nggak bisa maju lagi, tetap akan saya sukseskan dan itu menjadi amanat undang-undang. Tapi terkait pelantikan kita harus bertanya kembali kepada konstitusi. Kita harus kembali bertanya dan kita memperhatikan konstitusi negara.
bahwa satu periode jabatan itu 5 tahun. Ya, tahu. Dan SK kita apabila memang itu menjadi aturan dan regulasi ya tentu kita akan terima. Tapi kalau di SK masih sampai 2025. Sampai sekarang belum ada pertanyaan dari 200 bupati itu. Sudah ada pertanyaan, tapi saya yakin ya jawabannya ya kita akan tunggu regulasi berikutnya. Oke. Pasti kita masih berpedoman kepada undang-undang satu periode 5 tahun. Tapi itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Apapun bentuknya, karena ini semua jabatan amanah. Amanah, betul. Kalau memang diminta pemerintah 2024 habis pilkada kan kalau nggak salah November. Iya. September atau November. Berarti kan tidak semerta-merta langsung dilakukan. Iya, betul. Contoh pilkada Lampung. Pilgub Lampung 2018 bulan Juni. Tapi pelantikan tetap di 19 bulan Juni. Oh, jadi mungkin bupati barunya Jadi yang melanjutkan di termaktub Abang. di dalam regulasi itu kan undang-undang pemilihannya, bukan undang-undang pelantikan. Undang-undang pemilihan tetap 2024 nggak ada masalah. Pelantikannya beda lagi. Silakan, itu tergantung dari nanti kita lihat. Oke. Saya bukan sok pintar di sini. Enggak, Bang. Ini pengetahuan aja, Bang. Hanya mengartikan saja bunyi-bunyi Pasal-pasal dan surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Oke. Bang, kalau ada Abang kiranya tidak afdol kalau kita nggak menanyakan inspirasi semangat untuk anak-anak muda kita ini, Bang. Bagaimana paling nggak apa yang Abang lakukan bisa ditiru, seperti apa prinsip-prinsip hidup dari Bang Dendi? Ya, yang pada prinsip hidup ini yang pasti saya ya semua juga takdir Tuhan tentunya. Tapi takdir itu kan kita jemput. Ya. Saya berprinsip adalah apa yang ada di diri kita keluarkan, yang positif tentunya. Ya. Kita explore, mau itu hasilnya baik atau tidak bagi diri kita, jangan takut untuk mengeksplor diri kita. Ya. Terutama anak muda, kita masih banyak jalan. Kita terbentur satu batu, kita bisa beralih ke saluran air lain. Ya. Tapi yang pasti ikuti aliran air, ikuti dunia, dinamika dan lain-lain. Tapi tentunya kita harus punya muara. Di mana kita harus bermuara. Oke. Seperti itu. Baik, itu aja Tribuners perbincangan kita dengan Bang Denny Rana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini salah satu tokoh muda Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesunyian dan ketenangan yang sejuk. Syahdunya gemericik air dan teduhnya benaman hijau dedaunan. Hamparan pasir putih berselimut deburan ombak menari menggoda. Rasa hangat keluarga menyatu dengan lezatnya hidangan dan ramah tamah masyarakat. Sebuah pesona kearifan lokal dari tiap sudut desa. Alunan musik dan kekayaan adat lebur menjadi sebuah harmoni dan selaras. Di sini bukan sekedar mimpi di mana aku menolak bangun, tapi tempat penyulap lelah menjadi semangat yang meruah. Inilah surga dunia, sebuah cahaya keemasan milik Indonesia. Bersama indahnya anugerah Tuhan, temukan kembali dirimu di Kemilau Pesawaran.